Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nizar Kulubi dengan NIM belakang 096 atau lebih tepatnya 2211112096. Saya dari F10 Ki dan teman saya Fares ingin mm, mengerjakan ingin menjelaskan pengerjaan tugas besar tentang aljabar linear, yaitu menyelesaikan persoalan-persoalan terkait aljabar linear menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, mungkin eh, saya langsung saja lanjut ke soalnya, yaitu yang soal pertama, yaitu dapatkan bentuk epsilon baris tereduksi dari matriks berorde 4 kali 5 berikut, yaitu 3 2 3 4 1, selanjutnya 2 1 4 2 2 3 4 2 3 1 4 1 3 2 1. Oke, kita langsung lanjut ke VS Code-nya aja. Oke, kita sudah berada di VS Code-nya. Saya sudah membuat program mungkin secara garis besar seperti berikut. Selanjutnya kita akan memasukkan soalnya, yaitu 3, 2, 3, 1. Selanjutnya yaitu 2 1 4 2 2. Untuk selanjutnya 3 4 2 3 1. Selanjutnya yaitu 4 1 3 2 1. Oke, sebelum kita run, saya akan menjelaskan garis besar atau fungsi yang saya pakai untuk mengerjakan program tersebut. Apa saja sih fungsinya? Yang pertama itu kita menggunakan library, yaitu NumPy. Import library menggunakan NumPy. Fungsinya yaitu untuk pengerjaan soal matematika kebanyakan menggunakan NumPy atau menggunakan NumPy. Selanjutnya kita menggunakan fungsi lead, lead, row count, dan column count. Yaitu fungsi ini itu untuk mengimplementasikan metode Gauss-Jordan untuk mengubah matriks menjadi bentuk echelon garis tereduksi. Selanjutnya variabel lead, row count, dan column itu untuk me, melacak posisi kolom, jumlah baris dan kolom dalam matriks. Selanjutnya kita melakukan loop utama dan pencarian pivoting, yaitu mencari baris yang memiliki elemen non-nol pada kolom yang sedang diproses pivoting. Selanjutnya kita lakukan penukaran baris, dan selanjutnya melakukan normalisasi baris, yaitu normalisasi baris yang sedang diproses sehingga elemen pertama menjadi 1. Selanjutnya kita melakukan eliminasi Gauss, selanjutnya peningkatan posisi pivoting. Nah, selanjutnya ini adalah matriks. Ini matriks yang ada di soalnya. Selanjutnya kita menampilkan matriks awal menggunakan print. Selanjutnya kita akan mendapatkan bentuk echelon baris tereduksi, yaitu menggunakan reduce low echelon form. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk menampilkan matriks setelah diubah menjadi bentuk echelon baris tereduksi. Kita menggunakan print dan seperti ini. Oke, kita coba run. Sebentar, mungkin agak nge-lag. Nah, mungkin ini adalah hasilnya. Coba saya tidak usah kalau tidak. Sepertinya jaraknya terlalu jauh.
atau kita menggunakan shift habis ini. Hmm, Nah, ya mungkin hasilnya adalah seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, kita langsung ke simbol labnya ya teman-teman. Sekarang aku udah di aplikasi simbol labnya. Langsung aja kita pilih yang ini. Matriks ordonya itu 4 kali 5. Langsung kita masukkan aja soalnya. 3, 2, wait, kok malah ke bawah. 3, terus dulu. 3, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 4, 2, 2, selanjutnya 3. Bentar, kok malah jadi gitu ya. Kita ulang lagi ya teman-teman. Mungkin kita ulang dari awal aja deh. Oke, langsung ke seperti tadi. 4 kali 5. Nah, masukkan dari awal. 3, 2, 3, 4, 1, lanjut 2, 1, 4, 2, 2, selanjutnya 3, 4, 2, 3, 1, selanjutnya 3, 4, masalah ini 4, 1, 3, 2, 1. Oke, kita cek kembali. 3, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 1. Oke, kita lanjutkan. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Apakah sama? 1, 0, 0, 0, 0. Nah, hasilnya sama ya teman-teman dengan ini. Oke, hasilnya sama. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan menuju soal yang kedua, yaitu hitung determinan matriks berorder 2 kali 2, yaitu C3 min 2, selanjutnya 5,4. Selanjutnya yang ke B yaitu hitung determinan matriks berorder 3 kali 3, yang dimana isinya adalah D sama dengan 21 min 3 min 402 152. Oke, kita lanjut ke VS Code-nya langsung. Ini adalah programnya. Mungkin akan seperti biasa. Mungkin ini kita hapus dulu ya. Lalu ini saya sudah tulis soalnya dikarenakan mungkin agar apa agar mempersingkat waktu, dan oke, mungkin saya akan menjelaskan sedikit
deskripsi programnya. Mungkin ini kita yang pertama itu kita menggunakan fungsi determinan 2 kali 2 terus ini tutup kurung matriks yaitu eh, untuk menghitung determinannya. Selanjutnya itu ada fungsi determinan juga untuk tabel matriksnya atau matriksnya kita menggunakan array. Nah, terus untuk menampilkan saya menggunakan print dan saya juga saya menggunakan shape untuk mendapatkan ukuran matriks. Oke, kita langsung run aja. Ini adalah output yang dihasilkan. Seperti biasa, outputnya itu adalah ada output sebelum, yaitu ada matriksnya lagi, yaitu 3 min 254, 21 min 3 min 402, 152. Dan ini adalah outputnya. Outputnya yaitu determinan matriks 2 kali 2 adalah 22, determinan matriks 3 kali 3 adalah 50. Oke, kita lanjut ke seperti biasa ke simbol labnya ya. Oke, kita sudah berada dalam simbol labnya. Untuk menghitung determinan kita menggunakan, kalau nggak salah itu def. Oke, saya akan melihat Canva yang tadi untuk memasukkan soalnya. Sebentar teman-teman. Agar tidak terjadi kesalahan. Oke. Ini. Oke, untuk determinan kita sebentar, ini caranya berarti diulang pakai ini lagi kayaknya loh. 2 kali 2 ya, 2 kali 2. Oke, determinan 2 kali 2 itu 3. Ini min 2 5. Kita tunggu hasilnya teman-teman, mungkin agak ngelag. Oke, hasilnya adalah 22. Mari kita cocokkan. Nah, hasilnya sama ya teman-teman. Selanjutnya kita berubah ke matriks 3 kali 3 nya, di mana tadi itu hasilnya 50. Apakah benar 50? 3 kali 3. Kita ulang aja ya teman-teman. Jujur saya baru pertama kali menggunakan aplikasi simbol lab. Nah, kita langsung menggunakan matriks 3 kali 3. Determinannya ini angkanya yaitu 21. Apa tahu nilai ya teman-teman? Min 3. 21 min 3 min 4. Ya Allah, kita ulangi lagi ya teman. Salah pencet. 2 1 min 3, lalu astaga, 2 1 min 3. Sepertinya hampir aja min 4. Padahal saya udah tekan di itu, kadang
hilang sendiri teman. Oke, kemudian satu berapa ini, efek mata minus 402 152. Oke, apakah hasilnya benar 22 dan 50? Oke, hasilnya benar ya teman-teman, min 50. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke soal yang berikutnya. Untuk soal yang selanjutnya yaitu sebagai berikut. Hitung inverse matriks E berorder 2 kali 2 dan matriks F berorder 3 kali 3 dan mungkin ini lupa. Matriks G. Matriks G berorder 5 kali 5 berikut, yaitu yang E adalah 21 nilainya 34, yang F adalah 213 0 min 14 560, yang G yaitu 21000 12100 1210 00 121 00 Oke, kita lanjut ke VS Code-nya langsung. Untuk programnya adalah sebagai berikut, di mana kita seperti biasa menggunakan NumPy. Terus kita itu menggunakan array untuk menampilkan ini. Lanjut kita seperti biasa menggunakan ini, terus kita menggunakan sebentar, kita menggunakan Lina LG. Untuk apa? Untuk menghitung inverse dari matriks, digunakan dalam fungsi inverse matrix gitu teman. Lanjut, mungkin ada ini Lina LG error. Untuk apa? Untuk menangani ketika ada kasus matriks tidak dapat diinvert. Oke, mungkin langsung aja kita run. Ini kita hapus dulu. Oke, ini adalah hasilnya. Seperti biasa, outputnya itu ada matriks sebelumnya dan matriks hasilnya ya. Wah, oke, mungkin kita langsung ke simbol labnya aja. Kita akan menghitung inverse. Selanjutnya kita akan menghitung inverse dengan simbol F. Mungkin kita ulang dari awal lagi ya. Kalau inverse, nah ini ada inverse tadi kalau nggak salah 2 kali 2 3 kali. Nah, sebentar kita akan lihat soalnya agar tidak terjadi kesalahan. Ya, cuma buat kanva doang sih pakai HP. Ini adalah 2 1 3 dan 4. Ya, lalu kita akan cocokkan hasilnya. Hasilnya adalah seperti berikut. Kita cocokkan apakah benar. Sebelumnya saya lupa membacakan hasilnya ya. Ini adalah hasilnya, jadi 0,8. Oke, ini adalah hasilnya. Nah,
di apa, di VS Code itu hasilnya bukan berupa ini, tapi kurang lebih itu sama. Soalnya kalau di VS Code itu hasilnya koma ya, teman-teman. Mungkin kita langsung ke selanjutnya, yaitu inverse 3 kali 3. Saya juga baru apa, baru main ini, jadi saya tidak tahu apakah di sini juga bisa yang hasilnya koma. Sebentar, ini masih determinan. Jujur saya baru pertama kali, jadi mungkin saya tahunya apakah ada hasilnya yang bisa koma seperti itu. 2 1 3 0 1 4 dan 5 6 0. Inverse. Nah, ini adalah hasilnya. Langsung kita ke matriks yang 5 kali 5. Sebentar. Oke, lanjut kita ke matriks 5 kali 5. Oh, kita ulang aja. Inverse 5 kali 5. Oke, di sini adalah 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0. Ini adalah 0 1 1 2 1. Ya Allah, kok ke bawah? Oh, sebenarnya saya mencari angkanya ini random aja ya, teman-teman. Dan angkanya itu sama atau nggak apa-apa lah, yang penting selesai. 2 1. Hampir aja, ini 0, lalu ini 0, ini 0, 1, ini 2. Oke, untuk hasilnya sama. Cuma ini dalam bentuk perperahan. Soalnya kalau di VS Code itu bentuknya koma. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir bagi saya ya. Soal yang terakhir yaitu, atau soal yang nomor 4, maaf. Hitung inverse matriks H, yaitu 2 1 3 4 2 6 1 3 2. Kalau nggak salah ini yang keempat saya masih ingat, yaitu disuruh membuat matriks yang membuat yang tidak. Nah, disuruh untuk membuat matriks yang tidak memiliki inverse. Jujur ini kalau buat soal sendiri ini agak susah, karena saya harus ngitung dari apa? Harus mm, ya ngitung agak banyak sih. Juga saya lihat-lihat website-website yang lain juga untuk apa? Lihat tutor. Oke, untuk selanjutnya kita akan menuju ke VS Code-nya. Oke, kita sudah masuk ke VS Code-nya. Kita scroll. Nah,
Ini saya sengaja membuat hashtag-hashtag biar saya menjelaskannya itu agak ya agak dipermudah ya teman-teman ya. Minta maaf. Nah, ini saya sudah membuat seperti biasa. Nah, membuat ya kurang lebih sama seperti tadi ya teman-teman. Eh, nah, kita juga menggunakan Lina LG lagi. Saya tidak tahu sebutannya atau panggilannya apa. Hmm, Soalnya saya lihat di nanya-nanya website dan YouTube dan mungkin ya lihat tutornya ya teman-teman. Eh, Langsung ke seperti Lina LG. Nah, ini terus kita ada buat Lina LG. Selanjutnya apa lagi ya? Ini untuk menampilkan matriks kita menggunakan print juga ya. Kita menggunakan matriks nanti ini buat matematika, inverse dan lain-lain. Ya mungkin itu saja. Kita ini hapus dulu lalu kita run. Nah, kita akan buktikan apakah benar. Oke. Nah, di sini ada tulisan matriks H tidak memiliki inverse. Oke, kita lanjut saja ke simbol labnya. Oke, kita sudah memasuki simbol labnya. Kita ulang dari awal lagi seperti biasa. Di mana kita akan mencari inverse ya, teman-teman. Sebentar, saya inverse matriks H 3 kali 3. Ini adalah 2, 1, 3, 4. Ya Allah, 2, 1, 3, 4, 2, 6, 1, 3, 5. Nah, seperti seperti yang hasilnya yaitu hmm, matriksnya tidak memiliki inverse. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kemudian nomor 5 sampai 8 itu dilanjutkan oleh Mas Fares. Sebelumnya mungkin saya ingin memberikan alasan kenapa mungkin ya saya sudah berdiskusi dengan teman saya mungkin terkait kalau membuat program dari nol mungkin ya mungkin keterbatasan dari saya dan teman saya yang mungkin masih belum begitu menguasai matkul pemrograman dan mungkin kita ya daripada nanti kelamaan sampai 2 jam 3 jam dan seperti yang kita lihat juga video ini juga mungkin nanti akan menyentuh 1 jam sekitar ya 1 jaman. Mungkin saya untuk minta maaf terlebih dahulu untuk Bu dosen. Eh, kita tidak menampilkan program tersebut akan tetapi itu kita berdua itu menyelesaikan program itu secara bareng-bareng kemarin di kos. Nah, kebetulan sekarang kami sudah di rumah masing-masing dan kita sebenarnya kemarin sudah menyelesaikan 8 soal 8 soal semuanya menggunakan program. Nah, lalu kita itu sudah dilihat dari case teman-teman kita yang kita sudah nanya-nanya eh, kalau dari nol itu dapat berapa menit. Soalnya kan dari keterbatasan kita juga kita ngetiknya itu jujur masih pakai 4 jari ya. Jadi belum bisa 5 jari, 2 kali 5 jari. Saya baru dua jari. Jadi mungkin daripada nanti keterbatasan juga mungkin saya di rumah dan saya tidak memiliki wifi. Jadi mungkin ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mungkin menurut saya dan teman saya Pares mending
langsung aja, yang penting itu programnya dijelasin. Nanti daftar pustakanya akan kita taruh di belakang mungkin atau di PowerPoint. Mungkin akan saya ceritakan sedikit. Kita itu menggunakan YouTube. Yang kedua itu nyari di Google dan tanya teman-teman cara itu, dan jujur ini untuk soalnya kita ngising asal ya teman-teman. Kecuali yang ini. Maksudnya ngasal itu kayak tidak lihat di itu loh. Lihat di Google dan lain-lainnya itu kayak lihat contoh soalnya, tapi kita tuh beneran buat contoh soal sendiri. Dan mungkin yang ini yang nomor 4 ini hitung manual sih kalau aku. Kayak mungkin itu saja. Nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Pares Pahlevi Tanjung. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfats Palepi Tanjung dengan NIM akhir 69. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu operasi matrik dasar dengan soal A sama dengan 2413 dan B 1256. Lalu lakukan operasi berikut. Yang pertama A tambah B, A dikurang B, A dikali B, dan A transpose, lalu yang terakhir A inverse. Untuk menjelaskan soal tersebut, saya sudah menaruh jawabannya pada simbol lab. Lalu untuk operasi menggunakan Python-nya akan saya jalankan di sini. Yaitu yang pertama kita menggunakan import numpy sebagai np, lalu np array kita menggunakan array untuk mengisi angkanya, untuk mengisi data. Lalu untuk penjumlahan saya menggunakan np.add. Hasil pengurangan untuk pengurangan saya menggunakan np subtract. Lalu untuk perkalian menggunakan np dot, dan untuk transpose menggunakan np.transpose. Lalu yang terakhir adalah np.linealic.env. Lalu untuk mengujinya saya akan jalankan programnya. Hasilnya adalah seperti ini. Lalu untuk menguji hasilnya saya akan cocokkan dengan yang ada di simbol lab, yaitu seperti ini. Yang pertama adalah hasilnya 3669, di Python-nya juga 3669. Lalu yang kedua A dikurang B adalah 1, 2, min 4, min 3, yaitu 1, 2, min 4, min 3. Lalu untuk C-nya adalah A dikali B, yaitu hasilnya 22, 28, 16, 20. Di Python-nya juga 22, 28, 16, 20. Lalu untuk A transpose-nya adalah 2143. 2143. Lalu yang terakhir untuk inverse-nya setengah, min 2, 0,5, maksudnya 1,5, min 2, setengah, dan 1. Lalu untuk VS Code setengah, min 2, setengah, dan 1. Baik, soal selanjutnya adalah SPL homogen. Soalnya adalah 2x ditambah 3y sama dengan 8 dan 4x dikurang y sama dengan 6. Kita akan mencari solusinya menggunakan Python. Caranya seperti ini. Import numpy as numpy, lalu np array ini seperti biasa untuk mengisi data array-nya. np array sama dengan 8,6. Lalu di sini solusi menggunakan np.linealic.solve. Oke. Jika sudah, maka kita print x sama dengan solusi 0, y sama dengan solusi 1, array ke 0 dan array ke 1. Jika sudah, kita run programnya, maka hasilnya adalah seperti ini. X-nya 1,857 dan y-nya 1,42. Untuk hasilnya ini akan kita cek di simbol lab. Di simbol hasilnya adalah X 13/7 dan Y 10/7. Yang mana artinya 13/7 adalah 1,8 dan 10/7 adalah 10/7 adalah 1,4. Berarti jawaban di Python-nya sudah benar.
Sekian. Selanjutnya kita akan membahas perkalian vektor. Yang pertama itu perkalian dua vektor, soalnya yang pertama perkalian dari dua vektor berorder 5 kali 1. Yang kedua perkalian cross dari dua vektor berorder 3 kali 3. Dan yang terakhir dari 6 vektor berorder 1 dikali 4. Untuk jawabannya sudah saya sediakan seperti biasa di simbol lab. Lalu untuk yang pertama, order ini 5 kali satunya ini perkalian dot akan kita jalankan di Python. Dengan pertama yaitu import NumPy sebagai NP, lalu gunakan NP array untuk menyimpan angkanya. Setelah itu kita menggunakan np dot untuk memasukkan nilai dari dotnya. Kalau untuk yang cross kita sama menggunakan np array juga. Lalu cross produknya itu sama dengan np.cross, yaitu isinya dikalikan W1, W2. Dan untuk norm sendiri menggunakan np.lineality.norm x, yang dimana berfungsi sebagai pencarinya. Lalu kita jalankan saja programnya. Baik, hasilnya sudah didapatkan. Akan kita cek di simbol. Yang pertama dari dot kita mendapatkan 58. Kalau dari simbol labnya benar 58. Lalu untuk yang kedua cross, hasil simbol labnya begini. Tetapi di Python sedikit berbeda karena dia mengandung unsur negatif. Tidak bias seperti di simbol lab. Mungkin ini karena sesuatu juga yang faktor eksternal yang tidak kita ketahui. Selanjutnya kalau untuk norm x, yaitu hasilnya ada 5,47. Lalu untuk mengeceknya, kita menggunakan ini. Hasilnya adalah akar 30. Akar 30 itu sendiri jika dibagi, hasilnya adalah 5,47. Begitulah hasilnya. Lalu yang terakhir adalah nilai eigen dan faktor eigen. Soalnya adalah misalnya kita memiliki matriks berikut yaitu A, matriks A 4, min 2, 1, 1. Hitunglah nilai eigen dari matriks A. Lalu kita akan menghitungnya menggunakan Python seperti biasa. Kita hapus dulu, clear. Lalu kita jalankan programnya. Sebelumnya kita menggunakan import NumPy sebagai np, lalu menggunakan np array untuk memasukkan nilainya 4, min 2, 1, 1. Lalu untuk menghitung nilai eigen dan faktor eigen kita menggunakan ini np linealg.eig. Lalu kita print nilai eigen sama print vektor eigen. Jika sudah, kita akan run programnya menggunakan ini. Di sini hasilnya adalah nilai eigen 3,3, nilai eigennya 3 dan 2. Lalu kita cek kepada ini simbol lab, yaitu adalah 3 dan 2 adalah nilai eigennya. Kita samakan dengan Python, sudah sama. Lalu untuk vektor eigennya hasilnya seperti ini. Tetapi di simbol lab hasilnya begini. Kenapa bisa berbeda? Saya memiliki alasannya tersendiri, yaitu perbedaan dalam vektor eigen yang dihasilkan oleh NumPy dan simbol lab itu bisa terjadi karena beberapa alasan. Dan perbedaan ini sebagian besar terkait dengan konvensi dan metode komputasi yang digunakan setiap perangkat lunak atau pustakanya. Yang pertama mungkin dari normalisasinya. Vektor eigen dapat dinormalisasi dengan skala tertentu. Mungkin dari urutan vektornya yang kedua, yaitu urutan eigen dalam output, bisa berbeda. Namun ini tidak mempengaruhi sifat intrinsik dari matriks eigen. Lalu mungkin yang terakhir itu adalah perbedaan presisi dari floating point-nya. Operasi floating point di komputer selalu melibatkan keterbatasan presisi, sehingga perbedaan kecil bisa muncul dalam perhitungan. Penting untuk diingat bahwa nilai eigen dan faktor eigen yang dihasilkan oleh NumPy atau simbol biasanya setara dalam arti matematis. Dan perbedaan kecil yang mungkin terjadi biasanya dapat diabaikan dalam konteks aplikasi praktis. Jika presisi yang sangat tinggi diperlukan, biasanya diperlukan langkah-langkah khusus untuk mengontrol dan menormalisasikan hasilnya. Baiklah, sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.